Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini bisa kembali berjumpa. Insyaallah mengatamkan ya kajian kitab yang sudah beberapa lama kita kaji ya sejak mulai offline ya dulu Pak, pertamanya di Cipageran Pak ya. Yang Ahad itu dulu Pak Imron mungkin awal-awal ikut. Iya, bagi ya di Cipageran. Iya, Cipageran Waktu juga Asri. ya. Alhamdulillah dilanjut dengan online dan insya Allah kita sekarang masuk pembahasan akhir ya, menghatamkan matan ini ya. Jadi matan ini memuat prinsip-prinsip dasar ya akidah Ahlus Sunnah ya atau akidah salafus salih ya, tidak banyak memuat sistematika ya ilmu kalam karena memang penulisnya Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani ini beliau bukan orang yang mendalami ya ilmu kalam atau bahkan tidak menyukainya ya sehingga dikategorikan beliau akidahnya ya akidah salaf ya akidah asari gitu ya. Dan ini banyak di kalangan taqadimin ya ulama-ulama dulu dari mazhab Malik ya karena beliau bermazhab Malik dan matan ini sendiri adalah merupakan muqaddimah dari fikih dalam mazhab Malik yang dikenal ya yang terkenal itu matan Ar-Risalah. Ini sangat banyak dikaji ya oleh orang-orang yang kaji fikih Maliki ya. Seperti juga misalnya Ibnu Abdil Bar gitu ya. Jadi bahkan yang berpegang kepada akidah salaf atau asar gitu ya tidak kemudian dalam ilmu kalam ataupun bukan berakidah Asy'ari Maturidi itu sudah ada gitu ya, para ulama-ulama dulu seperti di madhab Malik ini, para ulama di madhab Malik. Bahkan sebelum Ibnu Taimiyah gitu banyak mengkaji ya tentang mazhab salaf ini itu sudah lebih dulu gitu ya, sudah lebih dulu Ibnu Abdil Bar misalnya, kemudian Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani dan sebagainya. Ya, jadi masuk di pembahasan terakhir yaitu tentang jidal ya atau miro mendebat ya di dalam agama. Nah, ini dilarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmul mirai wal jidali fiddin. Hukum berdebat ya dan mendebat di dalam agama. Mu'alif ya rahimahullah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani mengatakan wa tarkul mirai wal jidali fiddin dan meninggalkan ya berdebat di dalam agama. Ya di sini dijelaskan oleh pensyarah ya yaitu Khalid bin Mahmud ya Al-Juhani ya. Hai min usuli ahli sunnati wal jamaah tarkul jidali bil batili alladzi alladzi yaruddu ya bihil haqqa. Termasuk pokok-pokok akidah ya ahlussunnah wal jamaah adalah meninggalkan berdebat ya dengan kebatilan yang menolak ya dengannya kebenaran. Ya, jadi yang dilarang berdebat yang dilarang ini adalah
membuat keraguan-raguan ya di dalam kebenaran hal-hal yang sudah benar, sudah qat'i, ya kemudian banyak kembali dipertanyakan lagi ya dengan akal manusia gitu ya, tanpa mau memahami prinsip-prinsip syariat ya, tanpa mau memahami maksud-maksud tujuan daripada syariat ya, maqasidus syariah, tidak mau menggali hikmah-hikmah syariah. Jadi yang pada akhirnya justru akan mengantarkan kepada keraguan-raguan pada hal-hal yang sudah qat'i di dalam agama. Ya, begitu. Jadi sebelum kita mau menggunakan akal ya, dan sebetulnya agama ya atau keyakinan-keyakinan akidah dalam agama tidak akan bertentangan dengan akal. Ya, asal tadi mau memahami dulu syariat itu. Jangan sampai pemahaman kita masih dangkal terhadap syariat, ya kita sudah sibuk ya menggunakan akal kita. Ya, apalagi di dalam memprotes, mempertanyakan hal-hal yang jelas di dalam agama. Jadi pahami dulu syariat secara mendalam. Ya, maqasidnya, pahami hikmah-hikmahnya yang ada di dalamnya. Baru kemudian kita menggunakan akal dan pastinya akal kita akan menerima ya apa yang ada di dalam syariat ini, karena tidak bertentangan ya dengan akal, tidak bertentangan dengan fitrah manusia agama yang Allah turunkan ini. Ya, jadi yang dilarang ini adalah suka mendebat tapi dia sendiri belum memahami ya syariat secara mendalam. Ya seperti orang-orang liberal lah contohnya sekarang ya, banyak meragukan hal-hal yang sudah qat'i gitu ya, tapi mereka sebenarnya nggak memahami syariat dengan benar ya, sehingga mengekor kepada orang-orang yang memusuhi Islam, mengekor kepada orang-orang Barat ya, yang menjadi rujukan mereka. Yang terjadi adalah kemudian keraguan-raguan ya di dalam memahami Islam dan akhirnya terjerumus kepada kemurtadan ya tanpa disadari mungkin. Wal miro ya al jidal faman haju ahli sunnah wal jamaah yakum ala istisla, ini ada ala ya huruf jar harusnya istislami. Ya, yaitu tegak di atas berserah diri, istislam dinususil kitab wa sunnah, kepada nas-nas kitab dan sunnah. Ya, jadi kalau itu jelas di dalam Al-Quran dan sahih di dalam sunnah, ya maka bagi orang yang beriman tidak ada yang dia lakukan kecuali menerimanya, ya, kecuali tunduk gitu ya kepada Al-Quran dan sunnah tersebut. Karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah dipastikan kebenarannya. Begitu ya. Tapi ketika kita sudah menerima, beriman kepadanya, lalu mau meneliti, memahami, ya itu silakan. Gitu ya. Dan ketika kita meneliti itu ya pasti akan menyingkap ya, berikutnya itu akan tersingkap kebenaran-kebenarannya. Qala ta'ala yasta'jilu bihal ladzina la yu'minuna biha, ya. Orang-orang yang tidak beriman ya kepadanya terburu-buru ya, waladzina amanu musyfiquna minha. Sedangkan orang yang beriman itu mereka memiliki rasa takut ya kepadanya dan mengetahui bahwa dia adalah kebenaran. Ala ya di sini diperingatkan. Ketahuilah innalladzina yumaruna fis-sa'ah, sungguhnya orang-orang yang mendebat. Ya, orang-orang yang mendebat tentang hari kiamat. Lafi dhalalim mubin, benar-benar berada di dalam kesesatan yang di dalam ba'id, maaf, kesesatan yang jauh. Gitu ya. Jadi dia mendebat, ya, mempertanyakan, meragukan ya tentang hari kiamat, begitu ya, ya maka itu jelas.
berada di dalam kesesatan. Ya, wajah dalu bil batil, dan mereka mendebat dengan kebatilan liudhidu bil haq, ya, untuk apa nolak kebenaran gitu ya. Jadi kebenaran yang sudah terang benderang jelas ya, kemudian diprotes, dipertanyakan lagi. Wa minan nas may yujadilu fillah bighairi ilmin. Dan di antara manusia ada yang mendebat ya tentang Allah dengan tanpa ilmu, wa yattabi'u kulla syaitonim marid, ya, dan mengikuti setiap setan yang ingkar gitu ya. Yang durhaka. Ya, karena orang yang mendebat hal-hal yang sudah jelas di dalam agama ini tiada lain ya mereka mengikuti setan. Ya, karena setan juga itu apa namanya? Mendebat ya, memprotes hal-hal yang sudah jelas. Misalnya ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ya bersujud kepada Adam sebagai penghormatan, ya dia kan kemudian mendebat gitu, merasa bahwa dirinya lebih baik daripada Adam yang diciptakan dari api. Wa Nabi Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah sesat suatu kaum setelah petunjuk, setelah diberi petunjuk yang mereka berada padanya, kecuali orang-orang yang diberikan apa sifat selalu mendebat. Sumatala Rasulullah SAW hadil ayat. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ini. Wa qalu alihatuna khairun amhu. Mereka mengatakan Tuhan-Tuhan kami ya, ya, lebih baik ataukah dia, ma dorobu laka illa jadala, ya, tidaklah mereka memukulmu ya, buatmu ya, kecuali dengan debat ya. Balhum qaumun hasimun, ya, bahkan mereka itu kaum yang suka bertengkar ya, berkelahi gitu ya. Jadi mencari-cari ya celah ya kemudian untuk mendebatnya. Nah, kita harus berhati-hati ya dari mempertanyakan ya sesuatu yang sebenarnya kalau kita mau memahami gitu tidak perlu ada gitu mempertanyaan itu seperti itu. Ya, yang bersifat protes gitu ya kepada syariat. Sebenarnya kalau kita mau membaca, memahami, ya, membuka pikiran kita ya untuk merenungkan ya dari syariat itu sudah memberikan kepuasan ya atas keraguan-raguan yang bisa saja muncul. Jadi kalau kita mau sejenak saja memikirkan gitu ya, itu tidak perlu ada protes-protes atau hal-hal yang mempertanyakan itu. Ya kan, sehingga dilarang ya. Nah, adapun berdebat dengan cara yang baik untuk melawan ya syubhat-syubhat begitu ya, itu meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru, justru itu diperintahkan. Ya, ini amal jidal bil husna ya, adapun berdebat dengan cara yang baik, faqad umirna bihi, kita diperintahkan. Qala subhanahu wa ta'ala wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan cara yang terbaik. Berdebatlah mereka. Ini juga kan bahasanya jadil. Jidal juga sama ya. Begitu juga dalam ayat lain, wala tujadilu ahlal kitab, janganlah mendebat ahli kitab illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang paling baik, illa ladzina dzalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim dari mereka. Ya, orang-orang zalim itu ya udah nggak bisa lagi berdialog, berdiskusi gitu ya. Ya, jadi kalau mendebat tujuannya untuk meluruskan ya kesalahan-kesalahan ya, membantah syubhat-syubhat ya, itu justru dianjurkan, dan ini tentu hanya bagi orang yang mampu saja. Kalau orang yang tidak mampu ya jangan, tidak menguasai jangan. Justru nanti malah kita apa namanya terlihat kalah oleh mereka, dan akhirnya malah menjadi ragu begitu.
terhadap kebenaran ya. Kalau tidak punya ilmunya, tidak menguasai ya sebaiknya menghindari juga. Ini makanya pendalaman-pendalaman ya dalam ilmu-ilmu tertentu ini ya hukumnya adalah fardu kifayah ya. Itu untuk menegakkan hujah pada orang-orang yang apa namanya yang menyimpang. Ya agar mereka mau kembali kepada kebenaran. Ini sudah dilakukan oleh para ulama. Ya sudah dilakukan oleh para ulama bahkan sejak zaman sahabat itu ada para sahabat yang kemudian eh, apa namanya menjawab ya syubhat-syubhat mereka misalnya yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu anhu kepada orang-orang yang apa Khawarij itu ya yang Khawarij sehingga kembali ya kepada Islam itu cukup banyak ya dari 6.000 kalau tidak salah ada 2.000 orang yang kemudian kembali lagi kepada Islam setelah diluruskan ya oleh Ibnu Abbas itu. Ya, dan para ulama ya dari zaman ke zaman kita lihat ya ada mereka memerankan itu. Jawab syubhat-syubhat yang ada dan kita bisa membaca juga kitab-kitab yang telah ditulis oleh mereka ya kaitannya dengan yang disebut dengan rudud ya, rududus syubhat. Jadi membantah syubhat-syubhat. Kemudian watar kumahda sahul muhdisun dan meninggalkan apa yang dibuat-buat oleh orang yang suka membuat-buat orang-orang yang membuat perkara baru ya orang yang melakukan bid'ah ya ahdasa ya membuat perkara baru muhdas ai min usul di ahli sunnah wal jamaah tarku mabtada'u ahlul bid'ah ya termasuk pokok ahlu sunnah wal jamaah adalah meninggalkan apa yang diada-adakan perkara bid'ah ya yang dibuat-buat oleh ahli bid'ah fi dinillahi subhanahu wa ta'ala di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala fa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ini jelas hadis yang sangat jelas man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami maka maka aman itu radun tertolak ya radun di sini kan secara asal ya bentuknya masdar tetapi maknanya isim maf'ul. Jadi maksudnya mardud, tertolak. Wa lafdzin man ahdasa ya dalam lafaz lain siapa yang mengada-adakan fi amrina pada urusan kami hadza ma laisa fihi yang tidak ada padanya fahuwa radun. Ya ini hadis ini jelas sahih ya sahih Muslim. Atau Bukhari Muslim muttafaq alaih. Ya qala Nawawi Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan mensyarah ya dalam syarah Sahih Muslim araduhuna bimaknal mardud. Rad di sini bermakna mardud ya makna isim maf'ul wa makna fa huwa batil. Itu batil ghairu mu'taddin bihi tidak dianggap. Wa hadzal hadis qaidatun azimatun min qawaidil Islam. Hadis ini adalah kaidah yang besar di antara kaidah-kaidah Islam wa huwa min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia termasuk jawami'ul kalim ya. Jadi perkataan yang singkat tapi mengandung makna yang luas, yang dalam. Jawami'ul kalim ya. Sebagaimana Rasul itu diberikan jawami'ul kalim oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama uti itu jawami'ul kalim ya, dalam hadis. Fa'innahu sharih, maka itu jelas ya fi raddi kullil bid'ai dalam membantah setiap bid'ah-bid'ah wal muhtaraati dan hal-hal yang diada-adakan. Itu ya nah, jelas sebisa mungkin sekuat tenaga orang-orang yang berpegang di atas akidah Ahlussunnah untuk meninggalkan berbagai macam, jadi sangat banyak. Ya, berbagai macam bid'ah yang muncul. Ya, bahkan sejak generasi awal pun kan sudah mulai muncul ya bid'ah-bid'ah itu khususnya bid'ah-bid'ah dalam akidah ya
Ada Khawarij, ada Syiah dan Mu'tazilah, gitu ya, Jahmiyah, Qadariyah, Jabariyah, ya dan sebagainya. Itu ya sangat banyak sekali dan itu semua sudah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka itu dan sampai hari ini tentu eh, firqah-firqah ya penyimpangan itu terus ada ya seperti Syiah ya seperti apa namanya eh, Khawarij ya mungkin masih ada ya pemahaman-pemahamannya dan sebagainya ya belum lagi yang mengaku nabi baru gitu ya ya Ahmadiyah dan yang lainnya. Ya, nah kemudian beliau menutup matannya ini ya qauluhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwaji. Ya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sholawat ya. Kalau sholawat dari Allah maknanya rahmat ala sayyidina kepada sayyid kita, pemimpin kita Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi pada keluarganya dan istri-istrinya. Khatamal musannifu rahimahullahu ya penulis menutup ya rahimahullah muqaddimata risalati muqaddimah risalahnya bis salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dengan sholawat kepada Rasulullah SAW wa ala alihi wa hum atba'uhu. Nah al di situ bisa bermakna keluarga, bisa juga bermakna pengikut. Ya al itu di sini atba'uhu ya pengikutnya ala dini di atas agamanya wa ala azwajihi dan kepada istri-istrinya. Ya. Dan ini sebetulnya juga ada isyarat membantah Syiah gitu ya, akidah Syiah yang mereka mengkafirkan, mencela para istri-istri Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Wa hunna tis'un dan mereka ada 9. Khadijah ummul mukminin wa Aisyah bintus Siddiq wa Ummu Salamah radhiyallahu anha zatul hijratain. Ya, yang melakukan 2 hijrah. Hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah gitu ya. Wa Zainab ummul mukminin allati zawwajahullahu iyyaha. Zainab binti Jahsyin ini ya kan ada 2 Zainab, ada Zainab bintu Huzaimah. Itu langsung dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala min fauqi sab'i samawat dari atas 7 langit. Ya, jadi langsung diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk menikahi Zainab binti Jahsyin ya, mantan istri anak angkatnya, itu Zaid bin Harisah. Wa Sofiyah bintu Huyai, ini dari keturunan Yahudi ya. Huyai bin Akhtab itu tokoh Yahudi Bani Nadir. Ini istri Nabi yang berasal dari Yahudi. Wa Juwairiyah bintul Haris. Ya, ini dari kalangan kabilah Bani Mustalik gitu ya. Wa Saudah bintu Zam'ah wa Ummu Habibah zatul hijratain. Ini anaknya Abu Sufyan, Ummu Habibah. Wa Maimunah bintul Haris al-Hilaliyah radhiyallahu anhum. Ya, Maimunah saudarinya istrinya Abbas ya bin Abdul Muthalib. Wa huna min ahli baitihi dan semuanya termasuk ahli bait ya, ahli bait. Jadi kalau Syiah kemudian mereka punya syiar cinta ahli baitnya itu bohong ya karena termasuk ahli bait Rasulullah ya tentu adalah istri-istri beliau. Ya, bagaimana mungkin cinta kepada ahli bait tapi kemudian membenci istri-istri Nabi, kan aneh begitu. Qala ta'ala, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qarna fi buyutikunna dan menetaplah kalian ini hitobnya kepada istri-istri Nabi di rumah kalian wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula dan jangan bertabarruj bersolek ya seperti bersoleknya orang jahiliyah yang pertama wa aqimnas shalah
dirikan salat, wa atina zakah, ya, wa ati'nallaha wa rasulah, innama yuridullahu liyudhiba ankum. Sungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menghilangkan ya dari kalian aridsa, kotoran, ya, najis, ya, kotoran, tidak hanya secara fisik ya, tapi juga secara maknawi. Ahlal bait, wahai ahli bait, ya. Jadi di sini disebutkan ahlal bait. Jadi setelah menyebutkan istri-istri Nabi, lalu disebutkan ahlal bait. Nah, ahla, kenapa ahla di sini mansub kedudukannya, i'rabnya? Ada yang tahu? Yang sudah belajar nahwu shorof, baca kitab, Pak Imron. Yang mana Kenapa yang mana? ahla mansub, Pak? Yang sebelah mana Ustaz? Yang ahlal bait, ahla. Tadi saya cari dulu Ustaz. Halal, halal halal baiti itu Ustaz? Bukan. Iya. Ahlanya kenapa mansub? Halalnya. Hmm. Ada Ustaz. Barangkali yang lain saya menjawab. Anu apa namanya? Itu satu maful apa? Eh, hal saja. Hal dari mana? Mana ada Ustaz? Kalimat Munada, panggilan ya. bukan? Munada. Huruf ninanya mana? Oh, dari nama itu Ustaz. Iya, dibuang ya, jadi dibuang. Huruf nidanya dibuang. Jadi dia asalnya ya ahlal bait. Jadi huruf nidanya dibuang, Mbak. Ya, itu sama dengan Yusufa ya, Yusufa ayuha apa? Itu dalam surat Yusuf itu ya. Jadi ahla ini munada ya, munada. Jadi dipanggil. Jadi makanya diartikan panggilan wahai ahlul bait. Ya, wa yutahhirukum tathiro, dan mensucikan kalian dengan sebenar-benarnya. Nah, di sini jelas bahwa istri-istri Nabi termasuk ahli bait. Jadi bohong kalau orang Syiah cinta ahli bait tapi membenci istri Nabi gitu ya. Bahkan mencela, membuat cerita-cerita yang sangat menjijikan gitu ya terhadap istri-istri Nabi radhiyallahu anhu. Qauluhu wa dzurriyyatu, dan keturunannya, wahum banatu. Ini maksudnya adalah anak-anak perempuan beliau sallallahu alaihi wasallam, wa auladu Fatimah, dan juga anak-anak Fatimah radhiyallahu anha ya, karena keturunan Nabi itu melalui jalur Fatimah. Ya, anak-anak Fatimah, wahum min ali baitihi sallallahu alaihi wasallam, fa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadatan wa alai mirtun murahhalun. Ya, mirtun itu pakaian ya. Min sya'rin aswa, dari bulu ya, yang hitam. Fajal Hasan bin Ali fa'adahu, maka datang Hasan bin Ali lalu beliau memasukkannya. Sumajal Husain pada ulamahu, memasuk bersamanya. Sumajat Fatimah fa'adahu, Sumaja Ali fa'adahu. Summa qala innama yuridullah liyudhiba ankum risa ahlal bait. Ya, di sini jelas dalam Sahih Muslim memasukkan ya keturunan dari Fatimah ini, Hasan Husain, sebagai ahli bait Rasulullah SAW. Ya, jadi baik itu keturunan beliau, ya termasuk istri-istri beliau, ya semuanya adalah ahlu bait beliau. Qauluhu wa sallama tasliman katsira, dan semoga memberikan salam sejahteraan, selamatan dengan salam yang banyak, ya ay salama haula ilmadkuri minal afat, yaitu menyelamatkan mereka semua yang disebutkan itu dari kesalahan-kesalahan, wasyurur ya, dan keburukan-keburukan. Wa hadza imtisalun liqaulihi ta'ala, dan ini adalah merupakan pengamalan ya, realisasi dari firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu
Sungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna ala nabi, bersolawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, shollu alaihi, bersolawatlah kepadanya, wasallimu taslima, dan berikanlah salam ya padanya. Alhamdulillah ya, tamma syarhu alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan pada kita semua dan menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan juga amalan yang soleh. Ya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Afwan Ustaz, karena baru 2 kali ikut kajian, jadi apakah ada rekamannya? Ada di YouTube saya yang Muhammad Atib ini. Insya Allah dari awal ada yang lengkap. Ada di grup MyShare Ustaz. Iya. Iya, insya Allah nanti di share di grup. Syukran Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Iya. Yang lain kalau ada. Insya Allah kita nanti kita adakan majelis riwayahnya ya, majelis pengijazahan sanad matan ini ya, kita baca dari awal sampai akhir. Kemudian memberikan ijazah sanad insya Allah kepada yang menghadirinya nanti insya Allah. Baik, syukran ya ala itimamikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.